Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas tentang pengaruh kenaikan harga BBM ya, terutama Pertalite dan Solar. Bagaimana sih pengaruh mereka terhadap harga saham ASI, Auto, dan SMSM. Jadi ada yang request, bukan request sih, lebih tepatnya mereka ada yang nanya di Instagramku kan ya. Bagaimana sih pengaruhnya terhadap harga ASI, Auto, dan SMSM? Jadi setelah aku kumpulkan dari berbagai sumber ya, sumber yang valid, nanti kalian bisa cari tahu sendiri di Google Search. Jadi aku langsung rangkum aja dari semua informasi. Jadi poin pertama, data yang aku temukan, yang naik ini kan kabarnya itu dari solar dan pertalite. Karena solar dan pertalite ini disubsidi lumayan banyak oleh pemerintah. Dan pemerintah pun sepertinya agak takut karena solar subsidi dan pertalite subsidi ini bisa bengkak nantinya. Dan kebetulan data yang mereka sampaikan itu ternyata solar subsidi itu hanya dinikmati 5% oleh kelompok tidak mampu. Jadi yang menikmati itu 95% dari kelompok mampu. Kalau pertalite 80%-nya dinikmati oleh kelompok mampu, sementara 20% dari kelompok tidak mampu. Jadi rata-rata BBM subsidi ini hanya dinikmati oleh orang yang mampu. Jadi orang yang mampu ini artinya mereka yang bisa membeli kendaraan tanpa memikirkan masalah keuangan. Orang mampu itu nggak memikirkan lagi masalah keuangan karena mereka mampu. Jadi mereka bisa bayar cash dan lain-lain. Jadi orang yang nggak mampu ini justru atau jarang memakai BBM. Justru ini menariknya di situ ya, data-data seperti ini. Jadi jangan-jangan gimana ya? Orang yang mampu itu kemungkinan bisa beli kendaraan baru lagi. Gitu maksudnya ya. Ini dua poin pertama ya. Jadi mereka nggak peduli lah ya soal kenaikan harga BBM. Di lingkaran pertemanan saya, jadi saya iseng kemarin tanya beberapa kelompok ya, dari teman-teman saya, dari yang kelompok yang mampu ya, karena memang kendaraan itu memang hanya dimiliki orang yang mampu. Orang yang tidak mampu cenderung justru mereka lebih naik kendaraan umum seperti Transjakarta, Mikrolet, dan lain-lain. Mereka lebih banyak naik di situ. Tapi kalau orang yang mampu justru mereka punya kendaraan pribadi. Nah, kebetulan saya di lingkaran pertemanan yang dari kelompok yang mampu. Jadi menarik, mereka tidak pusing soal harga BBM yang naik. Ada beberapa yang mungkin protes ya, yang misalnya dulu belinya murah, kenapa saya sekarang naik? Tapi kalau ditanya masih bisa beli nggak? Masih bisa beli. Masih bisa ngisi BBM nggak? Masih bisa, cuman ngeluh jadi mahal gitu aja. Mungkin dasarnya memang eh, tanda ketik pelit kali ya, mungkin seperti itu. Jadi tapi sebenarnya ekonomi dia mampu gitu kan. Jadi kendaraan maksudnya kalau BBM naik atau Pertalite naik, solar naik, dan bahkan Pertalite hanya dibatasi oleh cc tertentu ya 1400 cc yang bisa beli, sebenarnya nggak masalah sama sekali bagi kelompok yang mampu ini. Sekali lagi, kelompok yang mampu ini memiliki kendaraan kan. Nah, jadi mereka nggak maksudnya nggak pengaruh sama sekali, bahkan mereka masih mau menggunakan kendaraan pribadi mereka. Jadi bahkan teman saya ada yang masih mau membeli kendaraan meski BBM-nya naik. Dia masih mengincar satu kendaraan. Saya pribadi pun dengan berita BBM naik, saya nggak begitu peduli. Bahkan saya masih mengincar kendaraan saya yang sedang incar, yang saya sukai gitu. Jadi itu kenaikan harga BBM sangat tidak berpengaruh bagi kelompok yang mampu. Nah, sekali lagi, BBM itu hanya dinikmati oleh kelompok mampu. BBM subsidi ya, Pertalite dan solar ya, 80% dan 90%. Jadi pengguna BBM yang naik itu sebenarnya orang-orang yang mampu, dari kelompok yang mampu. Dan kemarin saya tanya, dari kelompok yang mampu ini,
mereka masih mau menggunakan kendaraan dan bahkan ada yang masih mau membeli kendaraan lain. Dan saya pun masih mengincar kendaraan yang saya sukai meskipun saya dengar, oh BBM naik, saya bodoh amat, saya tetap mau beli gitu kan. Nah ini data yang sangat penting ya. Jadi apakah kenaikan harga BBM berpengaruh pada harga saham ASI Auto SMSM? Nah kita masuk ke data selanjutnya. Kenaikan BBM sebenarnya sudah terjadi banyak kali di Indonesia. Namun jumlah kendaraan masih tetap bertambah banyak setiap tahun. Ini tahun kenaikan BBM itu sudah aku catat ya. Nanti kalian cek sendiri di Google Search. Ini tahun-tahun kenaikan harga BBM. Nyatanya kendaraan di Indonesia setiap tahun terus bertambah. Cara ngeceknya gimana? Kalian ngecek di jalanan aja. Macetnya tambah parah atau enggak? Di situ cara ngeceknya. Atau kalian cek aja di Google Search. Setiap tahun bertambah berapa banyak. Apalagi setiap tahun ada acara GIIAS atau Gaikindo ya di BSD sana kan, dan banyak mobil baru atau motor baru yang dijual setiap tahun. Nah, jadi kenaikan BBM ini sebenarnya biasa aja kan gitu. Tapi kenapa menjadi hal yang seperti yang wah banget gitu kan? Sudah terjadi banyak kali di Indonesia dan kendaraan bertambah setiap tahun. Ini data yang penting ya. Satu lagi, kendaraan hybrid atau bensin listrik dan kendaraan listrik mengalami peningkatan penjualan ya. Jadi penjualan kendaraan hybrid itu 1.242 unit. Ini dari Januari sampai Juni kalau tidak salah. Januari sampai Juli 2022 datanya. Tadi aku cek di data Gaikindo ya. Penjualan kendaraan hybrid 1.242, sementara kendaraan yang full listrik itu 495. Masih bisa bertumbuh. Kenapa? Karena pemerintah mentargetkan mobil listrik di jalanan Indonesia ya, di tahun 2030. Mobil listrik itu ada 2 juta unit, sementara motor listrik itu ada 13 juta unit di tahun 2030. Makanya aku bilang masih bisa bertumbuh. Nah, ini udah mulai kejawab kan? Pengaruh kinerja harga BBM terhadap ini udah mulai kejawab nih, karena data-data yang terkumpul semakin banyak. Oke, Astra Auto Parts membangun stasiun pengisian kendaraan listrik untuk semua brand kendaraan di Indonesia. Sudah ada satu di Menara Astra. Nanti kalian di Google Search nanti ketemu. Itu nama stasiunnya itu mereka menggunakan nama stasiun itu perusahaannya under Astra Auto Power. Kalau tidak salah ya, Astra Auto Power itu perusahaan yang mengisi stasiun, bukan mengisi stasiun yang mengisi kendaraan listrik. Nah, itu dia. Nama perusahaannya Astra Auto Power. Nanti kalian search di Google nanti ketemu. Kalau kalian ketik Astra Auto Power. Ini sudah ada satu di Menara Astra dan mereka akan terus menambah stasiun-stasiun lainnya di Indonesia. Jadi siap-siap aja. Ini Astra Auto Power itu under Astra Auto Parts. Yang dimana Astra Auto Parts itu ada sahamnya dengan kode auto. Nah, sudah kejawab kan? Apakah pengaruh? Sudah mulai terjawab. Bagaimana kinerja ASI Auto SMSM jadinya? ASI tidak hanya menjual kendaraan pribadi, tapi kendaraan konstruksi, pembiayaan, asuransi, pertanian, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, dan lain-lain. Jadi saham ASI ini bukan saham kendaraan, tapi ASI ini adalah sebuah grup yang isinya ada macam-macam bisnis, ada infrastruktur, logistik, teknologi informasi, pertanian, asuransi, dan lain-lain. Jadi penjualan kendaraan itu hanya menjumbang sekitar 40% untuk ASI. Jadi harga saham, misalnya penjualan kendaraannya misalnya turun pun, kalau misalnya di bidang lainnya naik, ya sebenarnya ASI tidak goyang banget gitu menurutku ya. Jadi hanya sekitar 40% aja. Lumayan besar sih sebenarnya, cuman kalau goyang banget nggak bisa. Tapi kalau misalnya goyang dikit masih bisa. Tapi baik lagi, ini kalian lihat ya, kendaraan hybrid yang akan target mobil listrik di jalanan. Apakah mungkin ini bisa turun? Kan gitu.
Ngaruh gak? Kan yang pakai BBM itu dari kelompok mampu. Kelompok mampu ini masih bisa beli mobil lagi gak? Bisa dong. Teman saya aja masih mau beli mobil lagi, kendaraan. Maksudnya teman saya masih mau beli kendaraan lagi. Saya pun masih mengincar kendaraan yang saya sukai. Ini dari kelompok mampu ya. Ini ya fakta ya. Hanya dinikmati kelompok mampu. Oke. Ini fakta atau data dari ASI. Dan ini data dari Auto. Auto tetap akan menghasilkan keuntungan lewat penjualan spare part kendaraan bensin dan kendaraan listrik. Nih, kendaraan listrik udah lumayan banyak di pasaran ya. Nanti mereka tahun depan akan jual lagi kendaraan hybrid dan kendaraan listrik. Dan mungkin saham Auto ya, akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik di daerah lain. Ya, ditambah keuntungan dari stasiun pengisian listrik untuk kendaraan listrik ya. Jadi siap-siap aja. Jadi apakah Auto akan turun? Kalian bisa jawab sendiri ya. Jadi pasti ini mereka menjual kendaraan listrik. Siap-siap ya. Dan ini Auto ini tidak hanya menjual untuk kendaraan baru, tapi kendaraan yang akan diservis. Jadi semakin banyak jumlah kendaraan yang ada di jalanan atau di Indonesia atau di masyarakat, jumlah yang akan diservis, kendaraan yang akan diservis pun semakin banyak. Auto punya bengkel. Auto punya bengkel yang siap menerima keluhan atau spare part yang ingin diganti. Nah, berarti bisnis Auto ini akan naik apa turun menurut kalian? Lalu saham SMSM. SMSM ini sebenarnya bisnisnya menjual spare part untuk kendaraan yang diservis. Produk utama mereka itu radiator dan filter. Jadi kalau misalnya jumlah kendaraan di jalanan atau kendaraan untuk konstruksi ya. Jadi SMSM ini terakhir mulai menjual radiator dan filter mereka ini untuk kendaraan konstruksi atau tambang. Terakhir ya. Nanti aku ada videonya dan aku pernah bahas di video analisa saham SMSM. Jadi terakhir mereka memang lebih banyak mengganti spare part untuk kendaraan tambang atau kendaraan konstruksi. Mereka lebih banyak di sana ya. Jadi dan ini pun mereka bukan jual untuk kendaraan baru, tapi untuk yang sedang mau diservis atau yang mau diganti. Nah, semakin banyak jumlah kendaraan yang ada, maka kinerja mereka akan semakin baik, karena pasti makin banyak spare part yang rusak. Benar nggak? Semakin banyak kendaraan di jalanan, semakin banyak spare part yang rusak, maka kinerja SMSM akan semakin naik. Karena itu logikanya ya, gitu. Karena SMSM ini hanya menjual spare part untuk kendaraan yang diservis. Semakin banyak jumlah kendaraan, semakin enak. Itu sama seperti Auto. Karena Auto punya bengkel. Jadi mungkin kalau semakin banyak kendaraan di jalanan dan semakin banyak yang rusak, bengkelnya Auto akan cuan. Itu. Nah, poin berikutnya, masyarakat akan pelan-pelan beralih menggunakan kendaraan listrik yang bisa meningkatkan penjualan perusahaan otomotif. Jadi kedepannya sesuai target pemerintah, yang kendaraan bensin ini kemungkinan akan beralih ke mobil listrik atau motor listrik. Jadi apakah akan turun? Meskipun harganya BBM-nya misalnya naik ke 50.000, mungkin orang-orang sudah pakai ini mobil listrik, jangan-jangan. Jadi meskipun BBM-nya 100.000 per liter atau 2 juta per liter ya, orang udah pakai ini masalahnya. Udah pakai motor listrik atau mobil listrik. Tanggapan. Nah, itu dia. Ini pasti bahkan pemerintah targetnya di tahun 2030. Sekarang tahun 2022, 8 tahun lagi. Berarti dalam 8 tahun ini ASI, Auto, dan SMSM dan kawan-kawan mungkin sudah mulai gencar untuk memproduksi semua yang berhubungan dengan kendaraan listrik atau hybrid. Tapi kemungkinan mereka akan full di kendaraan listrik. Itu. Jadi kesimpulannya, kenaikan BBM
Kalau kesimpulan dari saya, kenaikan BBM tidak mempengaruhi kinerja penjualan otomotif maupun spare part kendaraan, terutama untuk saham ASI, Auto, dan SMSM. Maksudnya, dalam sisi ini ya, bisnis mereka. Jadi bisnis mereka sama sekali tidak terganggu. Karena mereka tetap, karena gini, masyarakat tetap mau naik kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Karena kendaraan umum di Indonesia terutama ya, masih jelek lah ya, masih kurang bagus, masih panas, segala macam, bla bla bla. Dan kendaraan pribadi itu masih lebih murah cost-nya dibanding harus naik kendaraan umum. Coba kalian hitung saja kalau misalnya kalian pergi kantor, pulang pergi, dikalikan 30 hari, atau dikalikan 24 hari lah ya kalau misalnya Sabtu dan Minggu libur. Nah, jadi dibandingkan dengan isi bensin, masih murah lebih isi bensin. Meskipun bensinnya naik, tapi masih lebih murah kendaraan pribadi. Itu sebabnya kenapa orang lebih memilih membeli kendaraan pribadi dibanding naik kendaraan umum. Gitu. Jadi kenaikan BBM ini tidak berpengaruh terhadap bisnisnya ASI dan kawan-kawan ya. Tapi kalau untuk harga saham, ya mungkin investor yang tidak tahu sejarah atau data, mungkin mereka akan takut. Maksudnya investor pemula ya mungkin akan takut, dan mereka akan apa namanya ya, impulsif menjual kalau misalnya mereka ada pegang saham ASI Auto atau SSM, mereka mungkin ada ketakutan panic selling, mereka mungkin ada panic sellingnya. Tapi by the time nanti ketika mereka sadar, mereka akan beli lagi. Tapi kalau so far sih beberapa hari ini saham auto ya, karena saya pegang saham auto ya. Kemarin sempat ada isu berita bahwa BBM akan naik. Sempat saya lihat di broker summary-nya memang sempat ada yang panic selling, terutama dari broker summary dari para retail ya, YP, PD, dan lain kawan-kawannya memang ada yang panic selling. Tapi sisanya yang broker-broker bandar ini yang mereka udah beli miliaran ya, justru mereka masih mengkolek saham auto kalau itu saya perhatikan. Jadi apakah mempengaruhi, apakah akan bikin mereka ARB? Tentu saja tidak ya. Kemarin ada yang tanya apakah saham seperti ASI Auto dan SMSM akan ARB? Tentu saja tidak, karena bisnis mereka tetap kuat. Dan kendaraan pribadi masih diunggulkan, lebih murah, lebih privat atau lebih privasi ya lebih tepatnya. Saya lebih suka kendaraan pribadi karena ada sisi privasinya. Saya senang dari sisi privasinya. Jadi saya nggak mau dempet-dempetan sama orang lain. Saya nggak mau pokoknya uh, orang lain, ada kehadiran orang lain lah. Jadi saya ingin naik kendaraan pribadi karena ada sisi privasinya dan lebih murah juga. Jadi ya otomotif masih bisa berjaya meskipun harga BBM naik, dan kita pun sudah ada datanya. Jadi setiap tahun ada kenaikan harga BBM, tapi jumlah kendaraan masih bertambah banyak setiap tahun. Ya masih oke lah ya. Mungkin yang berdampak itu adalah produk-produk yang diangkut. Nah, produk-produk yang diangkut itu bisa consumer good dan lain-lainnya, mungkin akan naik. Tapi kalau untuk otomotif tidak berpengaruh sama sekali. Nah, gitu aja sih paling kesimpulannya ya. Soal bisnis tidak berpengaruh, karena bisnis tidak berpengaruh, harga saham kemungkinan tidak berpengaruh. Mungkin ada pengaruh sedikit di awal-awal pada saat pemberitaan harga BBM naik karena panic selling dari investor pemula ini, atau investor yang tidak membaca data ya, tidak membaca data dan tidak mempunyai data historical, mungkin mereka akan panic selling. Tapi untuk investor yang sudah canggih atau sudah pengalaman, yang memiliki data-data seperti ini, ya mereka nggak takut sama sekali, justru mereka anteng-anteng aja ya, dan mereka menambah kepemilikan mereka. Ya paling gitu aja sih pembahasannya ya. Ini data-datanya sudah lengkap, nanti kalian bisa screenshot atau pause di YouTube ini ya.
Untuk data-data ini nanti kalian cek sendiri di Google Search. Ini aku bantu rangkumkan saja. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, silakan perbaiki dan tulis di kolom komentar. Gitu aja sih. Tidak pengaruh sama sekali kalau menurut aku. Tapi kalau menurut orang lain pengaruh ya nggak apa-apa sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.